Selamat datang di channel Bagas Horror Story. Kisah nyata horor kali ini datang dari seorang wanita yang saat itu sedang menikmati masa-masa terbaik dalam hidupnya. Pekerjaannya berjalan mulus, hubungan keluarganya harmonis, dan karirnya terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Tidak ada yang terlihat janggal dari kehidupannya. Namun di tengah rutinitas kerja yang begitu padat, ia mulai memiliki kebiasaan mencari tempat yang tenang untuk beribadah sekaligus melepas penat. Awalnya ia hanya ingin mendapatkan suasana yang lebih nyaman. Tetapi tanpa disadari, ada dorongan aneh yang membuatnya terus kembali ke tempat yang sama. Yang tidak pernah ia ketahui, di lokasi itu ada sosok tak terlihat yang selalu memperhatikannya. Sosok tersebut bukan berniat mencelakai, melainkan menyimpan ketertarikan yang tidak semestinya kepada dirinya. Belakangan terungkap bahwa perasaan itu berasal dari kisah masa lalu yang belum pernah benar-benar berakhir. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2003 dan dialami oleh seorang wanita bernama Lisa. Saat itu, ia bekerja sebagai tenaga promosi penjualan di sebuah toko elektronik yang berlokasi di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Di tempat kerjanya, Lisa dikenal sebagai karyawan yang memiliki performa sangat baik. Target penjualan yang diberikan perusahaan hampir selalu berhasil ia lampaui. Konsistensinya membuat perusahaan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Melihat kemampuan tersebut, pihak manajemen akhirnya mengambil keputusan untuk menugaskannya ke Bandung. Di kota itu, perusahaan baru saja membuka cabang baru dan membutuhkan seseorang yang mampu meningkatkan performa penjualan seperti yang telah dilakukan Lisa di Jakarta. Karena merupakan penugasan dari perusahaan, Lisa tidak memiliki alasan untuk menolak. Ia pun berangkat ke Bandung dan mulai menjalani tanggung jawab barunya. Hari-hari pertama di sana cukup melelahkan. Selain harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang berbeda, Lisa juga harus mengenal rekan-rekan baru dan menghadapi target yang lebih menantang. Tugasnya pun tidak hanya sebatas melayani pelanggan. Ia juga diminta memantau persediaan barang, membantu strategi penjualan, dan memastikan operasional cabang berjalan lebih efektif. Di sela kesibukan tersebut, waktu istirahat menjadi momen yang sangat berarti baginya. Setiap siang hari, Lisa selalu menyempatkan diri untuk menunaikan sholat di musola yang berada di dalam mall. Sayangnya, musola itu hampir selalu dipenuhi pengunjung saat jam istirahat. Tidak jarang Lisa harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan tempat. Padahal waktu yang dimilikinya terbatas karena masih harus digunakan untuk makan siang dan beristirahat. Karena itulah, ia mulai mencari alternatif tempat ibadah lain yang lebih lengang. Dari beberapa karyawan lama, Lisa mendapat informasi mengenai sebuah musola yang berada di area basement. Tempat itu jarang digunakan sehingga suasananya jauh lebih sepi dibandingkan musola utama. Sejak saat itu, Lisa mulai rutin beribadah di sana. Pada awalnya hanya untuk menghemat waktu, namun lama-kelamaan tempat tersebut menjadi pilihan utamanya. Bahkan ketika musola di lantai atas sedang tidak ramai, ia tetap lebih suka turun ke basement. Lokasi musola itu berada di bagian yang cukup terpencil. Lantainya masih berupa semen kasar dan di dekatnya terdapat sebuah ruangan kosong yang tampak sudah lama tidak digunakan. Fasilitasnya pun sangat sederhana, lebih mirip ruangan serbaguna daripada musola pada umumnya. Meski suasananya terasa sunyi dan hampir tidak pernah ada orang lain yang datang, Lisa justru merasa sangat nyaman berada di sana. Ada ketenangan yang sulit ia jelaskan setiap kali menunaikan ibadah di tempat tersebut. Kebiasaan itu terus berlangsung selama berbulan-bulan. Tanpa pernah menyadarinya, keputusan sederhana untuk memilih tempat sholat yang sepi perlahan menjadi awal dari rangkaian kejadian yang akan mengubah hidupnya. Setelah kurang lebih 6 bulan bekerja di tempat barunya, Lisa mulai mengalami perubahan yang awalnya dianggap sepele. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah pola makannya. Sebelumnya, Lisa dikenal sebagai orang yang makan dalam porsi kecil. Bahkan satu piring makanan saja seringkali tidak habis. Namun entah sejak kapan, nafsu makannya meningkat drastis. Dalam sekali makan, ia bisa menghabiskan 2 hingga 3 porsi sekaligus. Yang lebih aneh lagi, setelah makan sebanyak itu, rasa laparnya tidak juga hilang. Ia masih merasa ingin makan lagi seolah perutnya tidak pernah benar-benar kenyang. Hal yang membuat keadaan semakin janggal adalah kondisi fisiknya. Meskipun jumlah makanan yang dikonsumsinya jauh lebih banyak dari biasanya, berat badannya tidak bertambah sedikit pun. Justru tubuhnya terlihat semakin kurus dari hari ke hari.
Padahal Lisa termasuk wanita yang memiliki paras menarik. Tubuhnya proporsional, kulitnya cerah, matanya sipit, dan senyumannya manis. Tidak heran jika banyak pria muda terpikat ketika melihatnya. Namun belakangan, wajah Lisa mulai tampak pucat dan muram. Tubuhnya yang semula langsing perlahan terlihat semakin kurus hingga menyerupai orang yang sedang sakit. Anehnya, ketika kondisi fisiknya mulai berubah, karirnya justru sedang berada di puncak, prestasi kerjanya terus meningkat. Angka penjualannya bahkan jauh melampaui pencapaiannya saat masih bekerja di Jakarta. Berkat hasil tersebut, Lisa berkali-kali menerima penghargaan dari perusahaan. Berbagai hadiah ia dapatkan, mulai dari barang elektronik, bonus uang, hingga voucher menginap di hotel berbintang. Karena itulah Lisa tidak terlalu memikirkan perubahan yang terjadi pada dirinya. Meski menyadari tubuhnya terasa berbeda, kehidupannya tetap berjalan normal. Pekerjaannya lancar, target-targetnya tercapai, dan tidak ada keluhan yang menurutnya cukup serius untuk dikhawatirkan. Hingga suatu ketika, Lisa mengambil cuti selama 2 hari untuk pulang ke Jakarta menghadiri acara keluarga. Ia hanya berniat beristirahat sejenak sebelum kembali bekerja seperti biasa. Namun justru dalam kunjungan singkat itulah perubahan pada dirinya mulai disadari oleh orang-orang terdekatnya. Tubuh Lisa terlihat jauh lebih kurus dibanding terakhir kali mereka bertemu. Meski begitu, orang-orang yang melihatnya saat itu memiliki pendapat berbeda. Saat sedang berkumpul, kakaknya yang bernama Anis memperhatikan kondisi Lisa dengan seksama. "Kamu kenapa? Kok sekarang makin kurus? Kamu sakit?" tanya Anis dengan nada khawatir. Lisa hanya tersenyum dan menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Ia tetap bekerja, tetap beribadah di musola basement dan tetap merasa tidak ada masalah apapun pada dirinya. Menurutnya tidak ada yang perlu dicemaskan karena ia merasa sehat dan masih bisa bekerja seperti biasa. 2 hari kemudian, setelah acara keluarga selesai, Lisa kembali ke Bandung dan menjalani rutinitasnya seperti biasa. Sampai sekitar 2 bulan kemudian, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Saat sedang bekerja, Lisa tiba-tiba pingsan. Kabar tersebut segera sampai ke telinga kedua orang tuanya di Jakarta. Mereka panik dan langsung berangkat ke Bandung untuk menemui putrinya. Setibanya di sana, mereka segera membawa Lisa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Sebenarnya Lisa sempat menolak. Ia merasa dirinya tidak sedang sakit. Menurutnya, pingsan yang dialaminya kemungkinan hanya akibat kelelahan karena terlalu banyak bekerja. Namun karena keluarganya terus membujuk dan kedua orang tuanya sudah datang jauh-jauh dari Jakarta, akhirnya Lisa bersedia diperiksa. Berbagai tes medis pun dilakukan. Kondisi fisiknya diperiksa secara menyeluruh, termasuk fungsi organ-organ tubuhnya. Hasilnya justru membuat semua orang bingung. Dokter menyatakan bahwa kondisi Lisa baik-baik saja. Tidak ditemukan penyakit ataupun gangguan kesehatan yang dapat menjelaskan apa yang sedang terjadi padanya. Mendengar hasil tersebut, keluarga Lisa mulai berpikir bahwa mungkin masalah yang dihadapi bukanlah persoalan medis. Tak lama kemudian, seorang kerabat mereka yang bernama Om Heru, yang memang tinggal di Bandung, berinisiatif meminta bantuan seseorang yang dikenal memiliki kemampuan spiritual, bernama Mang Dadang. Namun kejadian aneh langsung terjadi ketika Mang Dadang baru saja mendekati rumah. Begitu menyadari kedatangannya, Lisa mendadak histeris. Ia menangis sambil berteriak dan meminta Mang Dadang pergi. "Pergi, jangan dekat-dekat aku." Padahal saat itu Lisa belum pernah bertemu ataupun mengenal Mang Dadang sebelumnya. Karena melihat reaksi yang begitu keras, Mang Dadang akhirnya memilih pulang tanpa sempat melakukan pengobatan apapun. Anehnya, setelah Mang Dadang meninggalkan rumah, Lisa yang sebelumnya mengamuk perlahan kembali tenang. Akan tetapi tak lama kemudian ia justru terlihat melamun. Tatapannya kosong dan sikapnya menyerupai orang yang sedang kebingungan. Melihat kondisi itu, Om Heru mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia kemudian berkata kepada orang tua Lisa bahwa kemungkinan ada sesuatu yang sedang mengganggu Lisa. Perkataan tersebut tentu membuat kedua orang tua Lisa semakin khawatir. Sayangnya, karena Lisa terus menolak segala bentuk pengobatan non-medis dan masih bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja, keluarga tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya mereka hanya sepakat untuk selalu menemani Lisa dan tidak membiarkannya sendirian. Sejak saat itu, anggota keluarga bergantian datang dan berkumpul di rumah. Nenek Lisa, Om Heru, Anis,
dan beberapa kerabat lainnya berusaha menjaga serta mengawasi keadaan Lisa sambil berharap kondisinya membaik. Hanya Lisa seorang yang merasa tidak ada masalah pada dirinya. Sementara orang-orang di sekelilingnya melihat sesuatu yang berbeda. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tubuh Lisa semakin kurus dan bagaimana ia semakin sering terlihat linglung tanpa alasan yang jelas. Selama 1 hingga 2 hari pertama, kondisi Lisa memang terlihat jauh lebih baik. Wajahnya yang sebelumnya pucat mulai kembali segar, tubuhnya tidak lagi selemah sebelumnya, dan secara keseluruhan keadaannya tampak seperti orang yang sedang dalam masa pemulihan biasa. Melihat perkembangan itu, keluarga sempat merasa lega. Mereka berharap semua kejadian aneh yang menimpa Lisa perlahan-lahan akan berakhir. Namun harapan itu ternyata tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Lisa kembali menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Bahkan kali ini, apa yang terjadi jauh lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya. Sejak kejadian yang membuat keluarganya khawatir, Lisa untuk sementara tinggal di rumah Om Heru. Keputusan itu diambil karena rumah Om Heru berada tidak jauh dari tempat tinggal Mang Dadang dan jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu, Mang Dadang bisa segera dipanggil untuk membantu. Pada hari-hari awal, semuanya terlihat normal. Lisa sudah bisa berbincang seperti biasa, pola makannya pun mulai kembali teratur. Nafsu makannya yang sebelumnya berlebihan perlahan kembali seperti semula. Tidak ada lagi kejadian yang membuat keluarga merasa cemas. Karena itulah, mereka mulai berpikir bahwa kondisi Lisa benar-benar sedang membaik. Sampai pada suatu sore menjelang waktu asyar. Saat itu Lisa bersiap menunaikan sholat. Tidak ada tanda-tanda aneh sedikit pun. Ia berdiri, mengangkat takbir, lalu menjalankan sholat seperti biasanya. Rakaat pertama berlangsung normal. Gerakan sholatnya terlihat wajar. Bacaan yang keluar dari mulutnya juga tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Namun ketika memasuki rakaat kedua, sesuatu yang mengerikan tiba-tiba terjadi. Tubuh Lisa mendadak menegang. Posisinya seolah hendak rukuk, tetapi gerakannya berhenti di tengah jalan. Seluruh tubuhnya tampak kaku seperti kehilangan kendali. Beberapa detik kemudian tubuhnya roboh ke lantai. Lisa jatuh dalam posisi telentang. Yang membuat keadaan semakin menyeramkan, dari posisi itu punggungnya perlahan terangkat ke atas. Lengkungan tubuhnya semakin lama semakin tinggi hingga menyerupai posisi orang kayang. Pada saat yang sama, Om Heru yang kebetulan melintas di dekat ruangan tersebut langsung terkejut melihat pemandangan itu. Dengan panik ia memanggil nama Lisa dan bertanya apa yang sedang terjadi. Namun tidak ada jawaban. Wajah Lisa terlihat sangat pucat, matanya terbuka lebar menatap kosong. Tak lama kemudian seluruh tubuhnya mulai bergetar dan mengalami kejang-kejang. Melihat keadaan tersebut, Om Heru langsung menduga bahwa Lisa sedang mengalami kerasukan. Tanpa membuang waktu, ia mulai membacakan surah Al-Fatihah dan berbagai doa yang ia hafal. Beberapa saat kemudian, tubuh Lisa perlahan mulai melemas, kejang-kejang yang dialaminya pun berhenti. Namun setelah itu Lisa langsung tidak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian ia kembali membuka mata. Sayangnya, tubuhnya masih terlihat sangat lemah. Tatapannya kosong dan kebingungan. Ketika ditanya apa yang baru saja terjadi, Lisa mengaku tidak mengingat apapun. Sejak kejadian itu, keluarga semakin yakin bahwa Lisa tidak boleh ditinggalkan sendirian. Mereka mulai mengawasinya dengan lebih ketat. Keesokan harinya, suasana di rumah Om Heru terasa berbeda. Entah mengapa rumah itu terasa lebih sunyi dan menimbulkan perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Meski begitu, kondisi Lisa tampak cukup stabil. Ia tidak lagi berteriak histeris. Ia juga tidak menunjukkan sikap agresif seperti sebelumnya. Namun Lisa menjadi jauh lebih pendiam. Ia sering melamun dan menghabiskan waktu dengan tatapan kosong. Lalu sore berikutnya tiba. Saat waktu asar datang dan Lisa kembali melaksanakan sholat, kejadian yang sama terulang. Rakaat pertama berjalan seperti biasa. Tidak ada hal aneh yang terlihat. Tetapi begitu memasuki rakaat kedua, tubuh Lisa kembali bereaksi dengan cara yang sama seperti hari sebelumnya. Keluarga yang melihat kejadian itu segera membacakan doa-doa, hingga akhirnya tubuh Lisa kembali lemas, pingsan, lalu sadar beberapa waktu kemudian. Yang membuat mereka semakin ketakutan, peristiwa tersebut tidak berhenti sampai di situ. Hari berikutnya, kejadian itu terulang lagi, dan hari setelahnya, terulang kembali. Pola kejadiannya selalu sama. Lisa akan mulai sholat dengan normal. Rakaat pertama tidak pernah bermasalah.
Namun saat memasuki rakaat kedua, sesuatu seolah mengambil alih dirinya. Ia selalu mengalami gangguan dalam keadaan masih mengenakan mukena dan masih berada di tengah ibadahnya. Hal inilah yang membuat keluarga semakin bingung dan takut. Bukankah sholat adalah ibadah yang seharusnya melindungi seseorang dari gangguan makhluk halus? Lalu mengapa justru pada saat itulah gangguan terhadap Lisa selalu muncul? Setelah mengamati kejadian itu berulang kali, keluarga akhirnya menyadari satu hal yang membuat mereka khawatir. Apa yang dialami Lisa ternyata bukan peristiwa kebetulan. Semua sudah membentuk pola yang jelas. Sepanjang hari, Lisa bisa terlihat seperti orang normal. Ia masih bisa mengobrol, bercanda dengan keluarga, makan bersama, bahkan sesekali tertawa seperti tidak sedang mengalami masalah apapun. Namun begitu waktu sholat tiba dan ia memasuki rakaat kedua, keadaan langsung berubah drastis. Tubuhnya mendadak menegang, kesadarannya seperti hilang. Lalu gangguan itu kembali muncul. Kejadian yang sama terus berulang tanpa pernah meleset. Hal yang sulit diterima akal sehat. Selama hampir 3 minggu, keluarga hidup dalam ketegangan yang sama setiap sore. Setiap kali waktu asar mendekat, mereka sudah bersiap mengawasi Lisa karena tahu apa yang kemungkinan besar akan terjadi. Dan benar saja, hari demi hari, kejadian itu terus terulang dengan pola yang sama. Selama masa tersebut, Mang Dadang juga berusaha membantu semampunya. Ia beberapa kali mencoba berkomunikasi dengan sosok yang diakini sedang menguasai tubuh Lisa. Namun setiap usaha yang dilakukan selalu berakhir sia-sia. Sosok itu sama sekali tidak pernah memberikan jawaban. Tidak marah, tidak mengancam dan tidak juga memperkenalkan dirinya. Ia hanya diam. 3 minggu berlalu tanpa satupun petunjuk mengenai siapa sebenarnya sosok tersebut. Sampai akhirnya pada suatu hari kesabaran Mang Dadang habis. Ketika Lisa kembali mengalami kesurupan, Mang Dadang dengan nada tegas menanyakan identitas sosok yang ada di dalam tubuhnya dan alasan mengapa ia terus mengganggu Lisa. Untuk pertama kalinya, pertanyaan itu mendapat jawaban. Melalui tubuh Lisa, sosok tersebut berkata, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku, yang jelas, dia sudah menjadi bagianku." Setelah mengucapkan kalimat itu, Lisa langsung kehilangan kesadaran dan pingsan. Suasana rumah seketika menjadi sunyi. Keluarga yang mendengar ucapan tersebut hanya saling berpandangan. Tidak seorang pun memahami maksud perkataan itu. Siapa sosok tersebut? Apa arti bagianku? Dan mengapa ia begitu bersikeras mempertahankan Lisa? Semua pertanyaan itu masih belum terjawab. Sementara itu, gangguan yang dialami Lisa sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Karena kondisinya yang terus memburuk, selama 3 minggu penuh Lisa terpaksa tidak masuk kerja dan mengambil izin sakit. Hingga pada suatu hari, kejadian yang lebih mengerikan kembali terjadi. Saat gangguan itu muncul lagi, reaksi Lisa kali ini jauh lebih agresif dibanding biasanya. Ia menangis kencang. Tubuhnya meronta-ronta. Suara teriakannya memenuhi ruangan. Emosinya seolah meledak tanpa bisa dikendalikan. Melihat keadaan itu, Mang Dadang segera mendekat. Ia memegang ibu jari Lisa sambil membacakan ayat kursi dan beberapa doa yang ia hafal. Perlahan tangisan Lisa mereda. Namun ketika ia kembali berbicara, suara yang keluar bukan lagi suara seorang perempuan. Suara itu terdengar berat dan menyerupai suara laki-laki. Menyadari perubahan tersebut, Mang Dadang kembali mengajukan pertanyaan yang selama ini ingin diketahui semua orang. Siapa sebenarnya sosok yang selama berminggu-minggu mengganggu Lisa? Kali ini, sosok itu tidak langsung menjawab. Beberapa saat ia terdiam, lalu perlahan mulai menceritakan asal-usulnya. Ia mengaku bernama Wiraga. Menurut pengakuannya, ia berasal dari Jawa Timur. Puluhan tahun yang lalu, tepatnya sekitar tahun 1965, ia mengalami kecelakaan tragis saat dalam perjalanan menuju Bandung untuk menemui kekasihnya. Sebelum berhasil bertemu dengan wanita yang dicintainya, ia ditabrak sebuah mobil hingga meninggal dunia. Yang mengejutkan, lokasi kecelakaan tersebut berada di area yang sekarang telah berubah menjadi pusat perbelanjaan tempat Lisa bekerja. Karena saat kejadian Wiraga tidak membawa identitas apapun, tidak ada yang mengetahui siapa dirinya ataupun dari mana asalnya. Warga setempat akhirnya menguburkannya di sebuah lokasi yang tidak jauh dari tempat kecelakaan itu terjadi. Dan menurut pengakuannya, lokasi pemakaman itulah yang kini berada di sekitar area basement yang sering didatangi Lisa untuk sholat. Wiraga kemudian mengatakan bahwa keluarganya tidak pernah mengetahui nasib yang menimpanya.
Tidak ada yang mencari, tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang mengetahui di mana ia dimakamkan. Karena itulah, selama puluhan tahun ia merasa tidak pernah benar-benar tenang. Meski demikian, Wiraga mengaku bahwa dirinya tidak pernah memiliki niat untuk mengganggu manusia. Ia hanya berada di tempat itu selama bertahun-tahun tanpa melakukan apapun. Sampai akhirnya Lisa datang. Awalnya ia hanya melihat Lisa beberapa kali melewati area basement. Namun semakin sering melihatnya, semakin besar pula perhatiannya terhadap wanita tersebut. Menurut pengakuannya, wajah dan penampilan Lisa sangat mirip dengan kekasih yang hendak ia temui sebelum kecelakaan merenggut nyawanya. Kemiripan itulah yang membuat Wiraga perlahan mulai mengikuti Lisa. Awalnya hanya mengawasi dari jauh, lalu semakin dekat hingga akhirnya menempel pada dirinya. Wiraga juga mengaku bahwa kondisi Lisa saat itu membuatnya lebih mudah dipengaruhi. Tubuh yang kelelahan akibat pekerjaan, pikiran yang sering kosong karena tekanan aktivitas, menjadi celah yang membuat keberadaannya semakin kuat. Menurut pengakuannya, dorongan yang membuat Lisa terus kembali ke musola basement selama berbulan-bulan juga berasal darinya. Bahkan kebiasaan makan Lisa yang berubah drastis disebut-sebut bukan terjadi begitu saja. Wiraga mengaku bahwa dialah penyebabnya. Ia mengatakan bahwa sari makanan yang dikonsumsi Lisa justru terserap olehnya. Karena itulah Lisa terus merasa lapar dan makan dalam jumlah besar, sementara tubuhnya malah semakin kurus dari hari ke hari. Namun dari semua pengakuan yang disampaikan hari itu, ada satu hal yang membuat keluarga merinding. Selama ini, Wiraga ternyata memiliki panggilan khusus untuk Lisa. Ia tidak pernah memanggilnya dengan nama, melainkan dengan satu sebutan yang selalu ia gunakan, cantik. Setelah mendengar pengakuan Wiraga, Mang Dadang segera meminta sosok tersebut untuk melepaskan Lisa dan berhenti mengikutinya. Namun ternyata hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Pada awalnya Wiraga menolak pergi. Ia masih ingin tetap bersama Lisa dan melepaskan wanita yang selama ini dianggapnya begitu berarti. Perdebatan dan bujukan pun berlangsung cukup lama. Hingga akhirnya Wiraga bersedia meninggalkan tubuh Lisa, tetapi dengan satu syarat. Ia meminta disediakan seekor ayam bekakak, sebuah nampan berisi bunga 7 rupa, serta sebuah lampu yang harus diletakkan di ruangan kosong tempat ia selama ini berdiam. Kebetulan pada hari itu Lisa sedang dijenguk oleh manajernya, Pak Rusni. Mendengar permintaan tersebut, Pak Rusni segera menghubungi salah seorang karyawan yang masih berada di pusat perbelanjaan, bernama Rudi. Melalui telepon, Pak Rusni menjelaskan kondisi yang sedang dialami Lisa dan meminta Rudi menyiapkan ketiga benda yang diminta oleh Wiraga. Sementara itu, di rumah Om Heru, Mang Dadang terus berusaha mengendalikan keadaan. Karena Wiraga masih berada di dalam tubuh Lisa, ia harus memastikan sosok tersebut tidak bertindak di luar kendali sambil menunggu semua permintaannya dipenuhi. Waktu terus berjalan. 1 jam berlalu, namun belum ada kabar dari Rudi mengenai apakah semua permintaan itu sudah ditempatkan di lokasi yang dimaksud atau belum. Karena khawatir, Pak Rusni kembali menghubungi Rudi. Dari seberang telepon, Rudi mengatakan bahwa seluruh barang yang diminta sudah berhasil disiapkan. Informasi itu kemudian disampaikan kepada Mang Dadang, lalu diteruskan kepada Wiraga. Mendengar hal tersebut, Wiraga akhirnya menyatakan kesediaannya untuk pergi. Melalui tubuh Lisa, ia meminta maaf karena telah mengganggu selama ini dan berjanji tidak akan mengusiknya lagi. Sesaat kemudian tubuh Lisa melemas. Kesadarannya perlahan kembali, meskipun ia masih terlihat linglung. Tetapi ketenangan itu hanya berlangsung beberapa saat. Tiba-tiba Lisa kembali mengalami kerasukan. Kali ini reaksi yang muncul jauh berbeda. Wiraga tampak sangat marah. Dengan nada penuh emosi, ia mengatakan bahwa permintaannya belum dipenuhi dan menuduh mereka telah membohonginya. Mendengar hal itu, Pak Rusni segera menelepon Rudi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ditanya lebih lanjut, Rudi mengaku bahwa seluruh benda memang sudah ia siapkan. Namun ada satu kesalahan yang tidak ia sadari. Benda-benda tersebut ternyata belum diletakkan di ruangan yang dimaksud. Ia mengira tugasnya hanya menyiapkan semuanya tanpa harus menaruhnya di lokasi yang diminta. Menyadari kesalahannya, Rudi bersama beberapa rekan kerja langsung bergegas menuju area basement. Mereka berlari menuju ruangan kosong yang disebutkan sebelumnya dan segera menempatkan seluruh benda sesuai permintaan Wiraga. Begitu semuanya selesai, Rudi langsung menghubungi Pak Rusni untuk memberi kabar. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Mang Dadang.
Mang Dadang pun memberitahu Wiraga bahwa tidak ada seorang pun yang berniat membohonginya dan seluruh permintaannya kini sudah dipenuhi. Setelah itu Mang Dadang kembali meminta Wiraga untuk meninggalkan tubuh Lisa. Namun yang terjadi justru membuat semua orang terdiam. Alih-alih langsung pergi, Wiraga tertawa pelan. Kemudian melalui tubuh Lisa, ia mulai mengecap-ngecap bibirnya seperti seseorang yang sedang menikmati hidangan lesat. Ekspresinya terlihat puas. Beberapa kali terdengar suara kunyahan, meskipun tidak ada makanan apapun di hadapannya. Lalu ia berkata, "Nah, sekarang baru pas." Tidak seorang pun berani menyela, semua hanya memperhatikan dengan perasaan tegang. Beberapa saat kemudian suara kunyahan itu berhenti. Suasana menjadi hening. Lalu dengan nada yang jauh lebih tenang, Wiraga mengucapkan kalimat terakhirnya. "Aku pergi dulu ya cantik." Ia berhenti sejenak. "Tolong jaga dia baik-baik, dan kirimkan doa untukku agar aku bisa tenang." Tak lama setelah kalimat itu selesai diucapkan, tubuh Lisa langsung terkulai lemas. Sosok Wiraga benar-benar pergi. Perlahan-lahan Lisa mulai sadar dan kembali membuka matanya. Meski demikian, sebelum meninggalkan rumah, Mang Dadang masih memberikan peringatan kepada Om Heru dan seluruh keluarga. Menurutnya, mereka tidak boleh lengah. Walaupun gangguan itu terlihat telah berakhir, ada kemungkinan sosok tersebut mencoba kembali. Mang Dadang kemudian berpesan, "Kalau nanti tengah malam ada suara ketukan dari luar rumah, jangan sekali-kali dibuka. Apapun yang kalian dengar, abaikan saja." Menurutnya, apabila pintu sampai dibuka, sosok yang datang bisa muncul dalam bentuk yang jauh lebih menyeramkan dan gangguannya mungkin akan lebih berat dibanding sebelumnya. Om Heru dan anggota keluarga lainnya mengangguk memahami peringatan tersebut. Mereka berjanji akan mematuhi apa yang telah disampaikan Mang Dadang. Setelah suasana mulai tenang dan Mang Dadang pulang, Om Heru yang masih diliputi rasa penasaran mencoba berbicara dengan Lisa. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya dirasakan Lisa selama semua kejadian itu berlangsung. Namun jawaban Lisa cukup mengejutkan. Ia mengaku tidak mengingat apapun saat kerasukan terjadi. Meski begitu, ada satu hal yang terus berulang hampir setiap malam. Lisa sering bermimpi berjalan bersama seorang pria asing yang wajahnya tampak tampan dan lembut. Pria itu selalu mengenakan pakaian berwarna putih. Dalam mimpi tersebut, sosok itu terlihat sangat perhatian dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Mendengar cerita itu, Om Heru merasakan bulu kuduknya berdiri. Karena gambaran pria yang diceritakan Lisa sangat mirip dengan sosok Wiraga yang sebelumnya dijelaskan oleh Mang Dadang. Meski misteri tentang identitas Wiraga mulai terungkap, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa gangguan itu selalu muncul ketika Lisa sedang melaksanakan sholat tasyar dan selalu tepat saat memasuki rakaat kedua? Mang Dadang tidak pernah memberikan penjelasan pasti mengenai hal tersebut. Namun keluarga Lisa sepakat pada satu hal. Mereka tidak percaya bahwa sholat menjadi penyebab Lisa mengalami kerasukan. Justru sebaliknya, sholat adalah ibadah dan bentuk perlindungan. Karena itulah mereka menduga ada faktor lain yang membuat kejadian tersebut selalu muncul pada waktu yang sama. Menurut dugaan keluarga, sore hari merupakan saat kondisi fisik Lisa mulai menurun. Setelah beraktivitas sejak pagi hingga siang, tubuhnya menjadi lebih lelah dan pikirannya tidak sekuat sebelumnya. Mungkin pada saat itulah pertahanannya melemah. Dan ketika kondisi tubuh serta pikirannya sedang tidak prima, Wiraga memiliki kesempatan lebih besar untuk memengaruhi dan mengambil alih kesadarannya. Setelah kepergian sosok Wiraga, suasana di rumah Om Heru perlahan kembali tenang. Meski kondisi Lisa terlihat jauh lebih baik, keluarga masih belum berani lengah. Mereka khawatir gangguan yang selama ini menghantui Lisa bisa saja muncul kembali kapan saja. Dan ternyata, kekhawatiran itu benar menjadi kenyataan. Malam harinya, sekitar pukul 12 tepat, terdengar suara ketukan dari arah pintu depan rumah. Ketukannya tidak begitu kuat, tetapi cukup jelas terdengar oleh semua orang yang masih terjaga. Suasana rumah yang sebelumnya tenang mendadak berubah mencekam. Semua anggota keluarga saling berpandangan. Tidak ada satu pun yang berani bergerak. Mereka langsung teringat pesan terakhir Mang Dadang sebelum pulang. Apapun yang terjadi, jangan membuka pintu, karena bisa saja yang datang bukan manusia. Dengan perasaan tegang, mereka memilih diam dan menunggu. Beberapa menit terasa berjalan sangat lama, hingga akhirnya suara ketukan itu perlahan menghilang dengan sendirinya. Tidak ada suara lain,
hanya kesunyian yang memenuhi rumah. Bagi keluarga Lisa, hilangnya suara itu seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu akhirnya telah pergi dan meninggalkan mereka untuk selamanya. Sejak malam itu, kondisi Lisa terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kesehatannya berangsur-angsur pulih. Tubuhnya kembali bertenaga. Pikirannya juga mulai jernih seperti dulu. Tidak lama kemudian, Lisa memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya agar bisa lebih fokus memulihkan kondisi fisik dan mentalnya. Waktu terus berjalan. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Hingga suatu hari, Lisa berkenalan dengan seorang pria bernama Haris. Hubungan mereka berjalan dengan baik. Pada masa-masa awal, semuanya berjalan normal tanpa gangguan apapun. Namun beberapa bulan kemudian, Lisa kembali mengalami kejadian yang membuatnya khawatir. Menjelang waktu maghrib, ia beberapa kali berjalan menuju tempat-tempat sepi tanpa alasan yang jelas. Anehnya, setelah sampai di sana, Lisa sering tidak menyadari mengapa dirinya bisa berada di tempat tersebut. Seolah ada sesuatu yang diam-diam menuntunnya. Mengingat pengalaman buruk yang pernah dialami sebelumnya, Haris merasa tidak boleh mengabaikan hal itu. Ia kemudian menyarankan Lisa untuk meminta bantuan seseorang yang memahami hal-hal spiritual. Setelah diperiksa, orang tersebut mengatakan bahwa kondisi Lisa berbeda dengan kebanyakan orang. Menurutnya, karena Lisa pernah mengalami kerasukan dalam waktu yang cukup lama, tubuhnya menjadi lebih rentan terhadap gangguan serupa. Ia bahkan mengatakan bahwa ada banyak makhluk tak kasat mata yang mencoba mendekati Lisa. Sebagai bentuk perlindungan, Lisa disarankan membawa bangle, sejenis jahe yang dipasangi peniti, dan digunakan sebagai pengingat sekaligus ikhtiar agar dirinya lebih terjaga. Entah karena saran tersebut atau karena memang kondisinya sudah benar-benar pulih, sejak saat itu kejadian-kejadian aneh mulai menghilang. Lisa tidak pernah lagi berjalan tanpa sadar. Ia juga tidak pernah lagi mengalami kerasukan seperti sebelumnya. Perlahan tetapi pasti, kehidupannya kembali normal. Hubungannya dengan Haris pun berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Kini mereka telah dikaruniai seorang anak yang menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga kecil mereka. Kehadiran sang buah hati membuat rumah tangga mereka semakin hangat, harmonis, dan tetap bertahan hingga hari ini. Terlepas dari benar atau tidaknya sosok yang mengaku bernama Wiraga, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini. Yang pertama adalah tentang keluarga. Di saat Lisa berada dalam kondisi paling sulit dalam hidupnya, keluarganya tidak pernah meninggalkannya sendirian. Mereka tetap berada di samping Lisa, menjaganya, menemaninya, dan berjuang bersama sampai semuanya berlalu. Kadang-kadang, pertolongan terbesar dalam hidup bukanlah jawaban atas semua masalah, melainkan kehadiran orang-orang yang tetap memilih bertahan ketika kita sedang berada di titik terendah. Pelajaran kedua adalah pentingnya menjaga diri, baik secara fisik maupun mental. Tubuh yang terlalu lelah, pikiran yang terus terbebani, serta hati yang kehilangan ketenangan seringkali membuat seseorang menjadi lebih rapuh. Karena ada saat-saat dalam hidup ketika kekuatan, logika, dan kemampuan manusia memiliki batasnya. Dan yang paling penting, jangan sampai kita jauh dari doa. Karena doa adalah kekuatan dan menjadi tempat bagi kita bersandar. Sekian dulu kisah nyata horor kali ini. Sampai jumpa di kisah nyata horor lainnya. Salam santun dari kami, tim Bagas Horror Story.